Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Ditlantas Polda Papua menggelar Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Jayapura dengan tema melalui giat persuasif edukatif, digitalisasi dengan dukungan penegakan hukum. Polantas siap mewujudkan Kamseltib Carlantas yang presisi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah perkembangan COVID-19 di Provinsi Papua. Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2022 dibuka langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devairi SIK, dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Papua, Kasat Lantas jajaran Polda Papua, serta tamu undangan. Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol M. Nasihin mengatakan, di tahun 2022 Ditlantas Polda Papua akan melaksanakan 4 hal, yakni pertama, meningkatkan Kamseltib Carlantas, kedua, mengurangi angka kasus laka lantas, ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta keempat, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Kami laporkan pada hari ini, kami insya Allah rencanakan 2 hari melaksanakan giat Rakernis Fungsi Lalu Lintas. Sengaja kita lakukan lebih awal supaya langkah kerja kita ke depan dan juga berkaitan dengan pengeluaran anggaran yang sudah diberikan negara kepada kita bisa tepat waktu. Sementara itu dalam sambutannya, Kapolda Papua mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja Ditlantas Polda Papua yang telah melakukan berbagai upaya, kerja keras juga inovasi dalam melaksanakan tupoksinya, terutama dalam pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas dan menjaga Kamseltib Carlantas di wilayah Provinsi Papua. Kegiatan rapat teknis ini merupakan forum yang tepat bagi jajaran Ditlantas Polda Papua untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun 2021 serta menyatukan persepsi seluruh jajaran dan stakeholder dalam meningkatkan kualitas kinerja Ditlantas Polda Papua di tahun 2022. Personil gabungan Polda Papua gerak cepat menangani lokasi terdampak banjir di Kota Jayapura dengan melakukan kerja bakti membersihkan material dan sedimen yang menutupi akses jalan. Kegiatan tersebut dilakukan di sekitaran distrik Jayapura Utara yang dipimpin oleh Ibtu Nawak Muri sebagai perwira pengendali. Ibtu Nawak Muri mengatakan kerja bakti ini dilakukan agar warga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik, selamat siang. Kami dari Dirsa Mapta, saya Ibtu Nawak Muri bersama-sama dengan rekan-rekan jumlah 15 orang. Kami diperintahkan untuk melaksanakan kerja bakti untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir maupun tanah longsor. Itu sementara ini kami berada di sekitar daerah Dok 9 untuk melaksanakan kerja bakti, terutama membersihkan sisa-sisa longsor yang ada di pinggir-pinggir jalan. Hari kami minta kerjasamanya dari semua unsur untuk pelaksanaan kerja bakti, membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Demikian itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Sambangi korban banjir, polisi bagikan sembako untuk warga yang terdampak banjir di Kota Jayapura. Banjir yang melanda Kota Jayapura beberapa hari lalu membuat aktivitas sejumlah warga di Pasar Yotefa terganggu sehingga berdampak pada ekonomi warga. Melihat hal ini, Ditlantas Polda Papua pun memberikan bantuan paket sembako kepada warga korban banjir. Kami dari Direktorat Humas Polda Papua saat ini sedang berada di lokasi banjir
tepatnya di daerah sekitaran Pasar Yotefa Jayapura. Seperti yang kita lihat di belakang dan sekitar saya, ini adalah warga masyarakat yang sebagian besar mayoritas mata pencaharian mereka adalah di pasar. Nah, ini adalah lokasi terdampak banjir yang paling parah, sehingga kami dari Direktorat Humas Polda Papua merasa tergerak hatinya untuk dapat membantu saudara-saudara kami yang terdampak banjir. Di sini ada kurang lebih sekitar 1.000 jiwa dengan komposisinya anak-anak kurang lebih sekitar 30% dan 70%-nya adalah orang dewasa. Dan sekarang ini seperti yang kita lihat, ini adalah hasil banjir. Kami ke sana, arahkan ke sana kameranya. Hasil banjir, dan masih ke belakang lagi, termasuk juga dari sini adalah cukup tinggi, sehingga berharap kita semuanya tetap sabar dan juga agar bencana ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Tentunya harapan ada sebuah perbaikan dari infrastruktur, karena dengan meluapnya air ini adalah konsekuensi logis dari sedikitnya ataupun begitu kecilnya volume tempat untuk mengalirkan airnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.